Banyak orang percaya kalau rajin berdoa, pasti akan diberkahi dengan kekayaan. Mereka yakin bahwa doa bisa membuka pintu rezeki dan membawa keberuntungan dalam hidup. Tapi, apakah selalu begitu ya? Apakah doa benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah nasib seseorang secara finansial? Kita sering melihat orang yang taat beribadah, tapi ekonominya pas-pasan. Mereka berusaha keras, berdoa setiap hari, namun tetap hidup dalam keterbatasan. Di sisi lain, ada juga yang jarang terlihat berdoa, tapi hidupnya berkecukupan. Mereka tampak sukses dan menikmati kemewahan, meskipun mungkin tidak terlalu religius. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya, apakah ada hubungannya antara berdoa dan kekayaan? Atau mungkin ada faktor lain yang lebih berpengaruh? Di video kali ini, kita akan coba cari tahu, kira-kira apa saja sih yang bisa bikin seseorang kaya atau miskin? Apakah ada elemen-elemen tertentu yang bisa kita identifikasi? Kita akan lihat dari berbagai sisi, mulai dari sosial, ekonomi, sampai kepribadian. Bagaimana latar belakang seseorang dan pilihan hidupnya mempengaruhi kondisi finansial mereka. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa lebih mengerti kenapa ada orang yang rajin berdoa, tapi mungkin masih kesulitan ekonomi, sementara yang jarang berdoa justru terlihat makmur. Mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Penting untuk kita bahas topik ini dengan hati-hati dan pikiran terbuka. Kita harus menghargai berbagai perspektif dan pengalaman hidup. Tujuan kita bukan untuk menghakimi keyakinan atau kondisi seseorang, tapi untuk lebih memahami isu yang kompleks ini. Mari kita eksplorasi bersama dan temukan jawabannya. Kerja keras sering dianggap sebagai kunci sukses, termasuk sukses secara finansial. Orang yang bekerja keras, baik itu di lapangan, di kantor, atau di ladang, seringkali dipandang sebagai contoh dedikasi dan ketekunan. Orang yang mau berusaha dan gigih, biasanya akan memetik hasil positif dalam hidupnya. Mereka yang tidak kenal lelah dalam mengejar impian mereka, baik itu dalam bisnis, pendidikan, atau olahraga, seringkali mencapai tujuan mereka. Tapi, kerja keras saja tidak selalu cukup. Peluang juga punya peran penting. Kesempatan yang datang pada waktu yang tepat bisa menjadi pembeda antara sukses dan kegagalan. Seseorang bisa saja bekerja mati-matian, tapi kalau tidak punya akses ke pendidikan yang baik, pelatihan kerja, atau lingkungan yang mendukung, usaha mereka mungkin tidak akan membuat mereka sejahtera. Tanpa sumber daya yang memadai, kerja keras bisa menjadi sia-sia. Contohnya, orang yang punya toko kecil di desa terpencil, pasti akan lebih sulit kaya dibandingkan dengan orang yang punya semangat kerjasama, tapi tinggal di kota besar dengan akses modal dan pelanggan yang lebih banyak. Di kota besar, peluang untuk berkembang jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain di luar ketaatan seseorang yang juga berpengaruh. Lingkungan tempat seseorang tinggal dan bekerja bisa sangat menentukan hasil akhir dari usaha mereka. Lokasi geografis, latar belakang ekonomi, dan akses terhadap sumber daya, semuanya punya andil besar dalam perjalanan seseorang menuju kestabilan finansial. Semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi peluang seseorang untuk mencapai kesuksesan. Pendidikan sering disebut sebagai kunci untuk menciptakan kesetaraan. Dengan pendidikan, seseorang bisa punya pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki hidup dan berkontribusi pada masyarakat. Pendidikan yang baik bisa membuka pintu menuju pekerjaan yang lebih baik dan potensi penghasilan yang lebih tinggi. Sayangnya, tidak semua orang punya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kemiskinan, lokasi geografis, dan diskriminasi bisa menjadi hambatan untuk mendapatkan pendidikan. Ini berarti, orang-orang dengan tingkat keimanan dan dedikasi yang sama, mungkin saja mengalami tingkat kesuksesan finansial yang berbeda, karena perbedaan kesempatan pendidikan. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas bagaimana pergaulan bisa mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang. Pergaulan kita punya peran penting dalam membentuk peluang dan hasil yang kita dapatkan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, jaringan sosial kita bisa menjadi aset yang sangat berharga. Relasi yang kuat bisa memberikan dukungan, bimbingan, dan akses ke sumber daya yang berharga. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tak ternilai. Misalnya, kenal dengan seseorang di industri tertentu bisa membuka peluang kerja yang mungkin tidak akan kita dapatkan sebelumnya. Ini bisa menjadi jembatan menuju karir yang lebih baik dan lebih memuaskan. Disinilah pepatah,
bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal menjadi kenyataan. Jaringan yang luas bisa membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Meskipun ini tidak mengurangi pentingnya kerja keras dan bakat, tapi ini menunjukkan bahwa relasi bisa sangat mempengaruhi perjalanan ekonomi seseorang. Koneksi yang tepat bisa mempercepat pencapaian tujuan. Orang dengan jaringan pertemanan yang suportif mungkin akan lebih mudah menghadapi tantangan dan mengakses sumber daya dibandingkan dengan orang yang pergaulannya terbatas, terlepas dari seberapa taat mereka beribadah. Dukungan sosial bisa menjadi faktor penentu dalam kesuksesan dan kesejahteraan seseorang. Bagian kelima, pengaruh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah bisa sangat berpengaruh terhadap distribusi kekayaan dan peluang dalam masyarakat. Kebijakan pajak, program kesejahteraan sosial, dan peraturan tentang bisnis, semuanya bisa mempengaruhi kondisi ekonomi. Misalnya, sistem pajak progresif, di mana orang berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Program kesejahteraan sosial memberikan jaring pengaman bagi yang paling membutuhkan, menawarkan bantuan di saat-saat sulit. Kebijakan-kebijakan ini bisa menciptakan peluang yang lebih setara, tapi efektivitasnya tergantung pada implementasi dan konteks negara masing-masing. Bagian keenam, ketidakpastian keberuntungan dan keadaan. Hidup ini penuh dengan kejadian tak terduga, baik yang baik maupun yang buruk. Kejadian-kejadian tak terduga ini, yang sering disebut sebagai keberuntungan, bisa berperan dalam membentuk kondisi keuangan kita. Misalnya, bencana alam bisa menghancurkan tanaman petani dan menyebabkan kehancuran finansial, sementara investasi yang beruntung bisa membuat seseorang tiba-tiba kaya. Kejadian-kejadian ini seringkali berada di luar kendali kita, menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal terkadang bisa lebih berpengaruh terhadap kesejahteraan finansial kita daripada usaha atau keyakinan pribadi kita. Bagian ketujuh, pentingnya rasa cukup dan syukur. Banyak agama mengajarkan pentingnya rasa cukup dan syukur. Bersyukur atas apa yang kita miliki, daripada terus-menerus menginginkan lebih, bisa membawa kedamaian dan kepuasan. Perspektif spiritual ini mendorong kita untuk menemukan kebahagiaan dalam hubungan, kesehatan, dan kesenangan sederhana dalam hidup, terlepas dari harta benda kita. Ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta benda, tetapi pada here. Bagian ke-8, jalan berbeda, tujuan berbeda. Penting untuk diingat bahwa setiap orang punya tujuan dan definisi sukses yang berbeda-beda. Meskipun keamanan finansial penting, itu bukan satu-satunya ukuran hidup yang berarti. Beberapa orang mengutamakan kepuasan pribadi, mengejar karir yang mereka sukai dan bermanfaat, meskipun gajinya tidak besar. Yang lain mengutamakan keluarga dan komunitas, menemukan kekayaan dalam hubungan dan kontribusi mereka terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Bagian ke-9, mengejar kebahagiaan, materi versus spiritual. Hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan itu kompleks. Meskipun uang bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan akses ke peluang, uang tidak menjamin kebahagiaan abadi. Penelitian menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, peningkatan kekayaan tidak terlalu berpengaruh pada kebahagiaan. Kebahagiaan sejati dan abadi seringkali berasal dari faktor-faktor seperti hubungan yang kuat, rasa tujuan, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bagian ke-10, menemukan kebahagiaan di kedua dunia. Apakah mungkin menemukan kebahagiaan di dunia materi dan spiritual? Bisakah kita berusaha untuk mencapai keamanan finansial, sambil tetap memupuk kedamaian batin dan rasa syukur? Banyak yang percaya bahwa kuncinya adalah keseimbangan. Kita perlu bekerja keras, mengejar peluang, dan mengelola sumber daya kita dengan bijak, sambil tetap menghargai aspek non-materi dalam hidup yang membawa kebahagiaan dan makna. Bagian ke-11, kesimpulan, persamaan yang rumit. Pertanyaan mengapa ada orang yang rajin berdoa tetap miskin, sementara yang tidak pernah berdoa menjadi kaya tidak memiliki jawaban yang sederhana. Kekayaan dan kemiskinan adalah isu kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pendidikan, peluang, relasi, kebijakan pemerintah, dan bahkan keberuntungan.
Meskipun ketaatan dan keyakinan agama adalah aspek penting dalam hidup banyak orang, penting untuk diingat bahwa itu bukan satu-satunya penentu kesuksesan finansial. Dengan memahami keterkaitan faktor sosial, ekonomi, dan pribadi, kita bisa lebih bijak dan berempati dalam memahami beragam jalan yang ditempuh orang dalam mengejar hidup yang bahagia.